Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ramadan Wisatrio. Saya dari Teknik Lingkungan dengan NIM 230810628. Di sini saya akan menyelesaikan ujian UAS dan langsung aja ke nomor satu. Untuk seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Tinggi tanaman tomat dicatat hasil pengukuran tinggi melalui sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Dan ini adalah datanya. Di situ adalah tiga variabel yang masing-masing tuh berisi 20 data. Untuk pupuk kandang tuh adalah 20 data, untuk pupuk kompos 20 data, untuk pupuk kascing 20 data. Berdasarkan hasil peneliti tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang terhadap tinggi tanaman tersebut. Karena ini melebihi dari dua variabel, maka kita akan eh, mencari ANOVA-nya. Untuk sebelum mencari ANOVA-nya, kita akan menuju ke Excel dulu untuk memindahkan ini terlebih dahulu untuk lebih gampang. Dan untuk di Excel-nya tuh sudah tersedia, sudah ada, sudah kita pindahkan. Yang awal itu ada pupuk kandang, yang kedua itu pupuk kompos, yang ketiga tuh pupuk kascing. Untuk itu kita salin terlebih dahulu saja, soalnya nanti kita akan pindahkan ke pupuk eh akan kita pindahkan ke SPSS. Untuk itu lanjut kita ke SPSS. Untuk kolom pertama itu adalah variabel X adalah pupuk. Untuk kemudian yang kedua tuh Y adalah tinggi. Kita nolkan desimal karena kita tidak menggunakan desimal. Lalu kita ketik values karena kita memiliki tiga kategori, akan masukkan satu persatu. Kategori yang pertama adalah pupuk kandang. Kita add. Kedua tuh pupuk kompos. Kita add lagi pupuk kascing. Kita add lagi. Kita add. Oke. Ini sudah. Langsung aja pindah ke data view. Sudah terlihat ada variabel X dan Y. Pupuk dan tinggi. Kita pindahkan data tersebut yang dari Excel. Karena tadi kita sudah menyalinya, tinggal kita salin. Dan sudah kita tersalin. Habis itu, sebelum kita mencari ANOVA-nya, kita tuh akan mencari eh cari data normalnya terlebih dahulu. Nah, kita pencet analis, terus habis itu ke explore. Habis itu kita masukkan ke faktor list pupuk. Untuk yang tingginya tuh tingginya ke dependent list. Eh, kita pencet plots, kita akan menguji normalitas. Kita kita akan pencet normality. Kita pencet oke, continue dan oke. Sini sudah keluar output SPSS-nya. Di sini ada test of normality. Terdapat dua kategori yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapirowild. Dan karena kita menggunakan Kolmogorov, Smirnov, yang kita akan menggunakan sebelah kiri. Untuk mengetahui apakah data tersebut
berdistribusi normal atau tidak, kita tuh melihat dari disiknya. Data ketika berdistribusi normal itu melebihi dari 0,05. Jika kalau data tidak normal itu di bawah dari 0,05. Untuk pupuk kandang tuh Sika 0,0113 alias melebihi dari 0,005. Untuk pupuk kompos juga melebihi dari 0,05 dan pupuk kastingnya pun tersebut melebihi dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa kategori tersebut adalah normal. Selanjutnya kita akan menguji ANOVA, pilih analis, terus eh, compare means untuk one way ANOVA. Kita pupuknya pindah ke faktor untuk tingginya tuh dependent list. Kita langsung aja pencet oke. Nah, di sini tuh sudah keluar uji ANOVA-nya, output SPSS-nya. Inilah adalah tabel ANOVA-nya dan untuk F-nya tuh ketemu di 2,748 dan kita tuh langsung melihat ke hasil manual kita sendiri punya saya yaitu 2,75 karena ini sudah dibulatkan. Jadi kesimpulan tersebut adalah tingkat signifikan uji A sama dengan 5% atau 0,005. Statistik uji yang digunakan F hitung F 0,05 atau 2,57. Daerah kritis jika F hitung lebih besar dari 0,05 atau 2,57 maka 3,615 tabel F. Kesimpulannya karena F hitung sama dengan 2,75 lebih besar dari 0,05 maka dalam kurung 2,5 sama dengan 3,516 maka HHO diterima dan menghasilkan bahwa pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Dan kita tuh sudah menyelesaikan nomor satu. Untuk nomor dua, berdasarkan soal nomor satu, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kasting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang didapat peroleh peneliti? Untuk itu kita hanya memakai dua data saja, yaitu pupuk kandang dan pupuk casting saja. Dan kita sudah pindahkan di Excel, dan inilah untuk datanya. Dan ini tuh tidak memakai uji ANOVA, tapi kita menguji dua pihak. Dan kita nih sudah kita salin langsung saja ke SPSS-nya. Dan untuk itu kita langsung saja ke variable view-nya dan untuk yang keduanya itu adalah variable y dan untuk labelnya itu adalah pupuk dan yang keduanya itu adalah tinggi dan desimalnya kita kurangkan karena kita nggak memakai desimal dan kita langsung aja ke analis habis itu ke compare mens karena kita tidak menggunakan ANOVA jadi kita memakai enable test independent
Dan untuk pupuk tuh ke grup variabel, untuk tinggi ke tes variabel. Jadi kan saya cuma ada dua. Untuk yang grup grup satu ya grup satu, untuk yang grup dua adalah grup dua. Untuk habis itu continue dan oke. Dan oh ya, sorry. Untuk ini tuh kita belum tulis dan analis. Dan inilah untuk hasilnya yang kita tadi. Untuk yang pupuk yang pertama tuh pupuk kandang, untuk yang kedua tuh eh pupuk yang kedua tuh pupuk casting. Dan sini tuh sudah keluar, dan sini kita bisa melihat dari independent sampel testnya, yaitu dari test for quality of variance. Jadi kita tuh bisa melihat dari SIG 2 Tailet. Jadi di sini tuh eh mendapatkan 0,065 dan kedua yaitu mendapatkan 0,067. Dan ini adalah hasil nomor duanya. Untuk nomor tiga, seorang peneliti yang memiliki hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y pegawai di suatu pekerjaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket pada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angkat sebagai berikut. Untuk ini tuh adalah datanya, yaitu dari motivasi kerja dan kepuasan kerja. Dan untuk yang di bawahnya itu tentukan persamaan regrenasinya, tentukan koefisien korelasinya, dan untuk yang terakhir C, tentukan koefisien determinasinya. Untuk itu kita taruh data dulu yang ini ke Excel. Jadi itu udah kita siapkan di Excel di sini. Ini sudah dipindahkan ke Excel. Jadi inilah datanya. Tinggal kita tinggal kita salin aja. Habis itu kita ke dikasih SPSS-nya. Untuk itu kita seperti biasa ke variable view-nya, dan ini variabel X adalah motivasi kerja. Untuk yang variabel Y-nya itu adalah kepuasan kerja. Untuk ini kita tidak memakai desimal, kita nolkan. Habis itu kita ke data view, kita tinggal tempelkan saja yang tadi yang ada di data di Excel tersebut, tempel. Habis itu balik lagi ke variable, balik lagi ke variable view. Habis itu kita ke analis, habis itu kita ke correlate, regression, habis itu ke linear. Habis itu kita masukkan ke motivasi kerja ke independen, habis itu kepuasan kerja dependen. Jadi tinggal pakai, dan inilah eh, dari yang tadi kita masukkan. Di sini ada variabel entret atau remove, terus ada model summary dan ANOVA.
yang di bawahnya adalah koefisien. Untuk tadi tuh persamaan regenerasinya atau korelasinya tuh kalau tidak salah masuk di antara dua tersebut tuh di salah satunya masuk di koefisien. Jadi tuh konstannya tuh 140 dan motivasi kerjanya tuh minus 162. Habis itu kita lanjut lagi untuk mencari koefisien determinasinya. Kita analis, di situ ke correlate, private, kita masukkan semuanya, kepuasan juga iya, dan oke. Untuk itu kita ini correlation, motivasi kerja, person correlation seek 2 Thailand ada di satu, kepuasan kerja adalah minus 0,86, untuk N-nya 20, untuk kepuasan kerja person correlation 0,086, kepuasan kerja sin 2 Thailand adalah 719 dan N-nya 20. Jadi ini adalah data yang kita pakai di dalam aplikasi SPSS untuk mengerjakan eh, soal nomor 3 yang menjawab tentang tentukan persamaan regenerasinya, tentukan koefisien korelasinya, dan tentukan koefisien determinasinya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.